secara langsung dari Grand Studio Metro TV. Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Dan pada kesempatan kali ini kami juga ingin memberikan rasa simpati kami, rasa hormat dan juga doa terhebat untuk saudara-saudara kita yang berada di Mesir yang sedang mengalami kesulitan dan masalah. Semoga kedamaian segera didapatkan, ketenangan juga bisa segera dinikmati. Amin. Pak Mario tadi dituliskan di pointers Mario kecil, kembali membahas mengenai apa yang tadi Pak Mario tuliskan, ada kalimat malas memiskinkan, rajin mengkayakan. Ya. Bisa kita bahas sedikit, Pak? Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, miskin itu bukan hanya miskin uang, miskin sudut pandang, miskin kedamaian, miskin kekuatan hati, itu juga miskin. Nah, orang-orang yang malas pasti miskin. Dari ilmu, dari harta, dari hubungan baik dengan orang lain, dan rajin mengkayakan. Dan kekayaan itu bukan hanya uang, kesehatan juga. Oke, nama baik. Jadi sederhananya adalah anak muda itu hanya menghindari dua hal, toh? Menghindari hal-hal yang menjadikannya terlambat dan menghindari hal-hal yang menjadikannya lemah. Jangan sampai terlambat, jangan sampai lemah. Segerakan, lalu mulai dari sesuatu yang kecil. Masalah itu tumbuh membesar kalau ditunda. Apapun yang Anda tunda mengambil kekuatan dari penundaan Anda dan menjadi masalah yang lebih besar. Betul ada firman yang menyatakan bahwa Tuhan tidak memberikan Anda masalah yang lebih besar dari kemampuan Anda menyelesaikan kalau tidak Anda tunda. Kalau ditunda lebih besar. Itu. Terima kasih penjelasannya Pak Mario. Super sekali. Saya persilakan, Bapak ingin bertanya langsung kepada Pak Mario. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Nama saya Siswanto dari Mada LVI DKI Jakarta. Yes Pak Siswanto. Sebagai pejuang veteran, kami merasa bahwa generasi saat ini banyak yang tidak mengerti dan menghayati nilai-nilai kejuangan bangsa. Bahkan kami melihat arti dan makna proklamasi kemerdekaan itu sudah banyak penyimpangan-penyimpangan. Yang menjadi pertanyaan kami, kenapa kurikulum nilai-nilai kejuangan itu tidak menjadi prioritas pendidikan nasional? Sehingga mulai awal anak-anak mulai dari TK sampai perguruan tinggi mengerti nilai dan tujuan kemerdekaan itu. Kami mohon upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan Pak Mario. Terima kasih. Salam super. Salam super. Founding parents, para veteran, pejuang itu orang tua yang mendirikan bangsa ini. The founding parents. Lalu kami adalah penerus. Kami adalah penerus. Boleh nggak Pak saya bicara agak terbuka sedikit gitu, mungkin agak mengganggu kebanggaan bapak-bapak sedikit. Nah, penerus ini yang menyiapkan dulu siapa Pak? Yang menyiapkan penerus yang bermasalah ini loh Pak, itu siapa? Yang membangun orang-orang yang meneruskan ini loh Pak, siapa? Gitu ya. Iya ya, jadi anak nakal itu mencerminkan pendidikan orang tuanya. Nah itu sebabnya saya mohon izin saya jaga tangan saya rapat di sini nih, takut dimarahi Pak. Jadi saya tanya, lah yang nyiapkan penerus yang bermasalah itu loh Pak, itu siapa? Karena bapak-bapaknya kurang tegas. Tegas hanya menjabat, setelah pensiun merasa tegas tidak perlu lagi. Padahal mantan panglima walaupun pensiun masih dihormati oleh panglima aktif. Mantan presiden Pak masih dihormati oleh presiden aktif. Lalu kenapa orang-orang besar berkuasa yang pensiun itu kehilangan ketegasannya untuk memastikan penerusnya patuh pada yang diteladankannya? Mohon maaf. Nah, mengenai pendidikan budi pekerti yang tidak ada lagi itu Pak, itu Golden Ways yang ambil alih. Betul? Betul Pak. Itu sebabnya sekarang guru-guru SD, SMP, SMA mengharuskan muridnya nonton Minggu malam, lalu buat summary. Karena itu cara paling gampang. Guru-guru juga berharap kembalinya pendidikan budi pekerti. Kembali secara resmi.
Negara ini punya pemimpin formal tapi tidak punya pemimpin moral. Tidak ada, Pak, yang mengatakan jujur ya, bersih ya, nggak ada. Kalaupun ada diganggu-ganggu, kenapa kamu ngeker-ngeker? Lu kok bisa ngerekam? Sejak kapan kamu ngerekam pembicaraanku? Tuh, sahabat-sahabat baik hatinya, yang baik hatinya. Kenapa saya melembagakan salam sahabat saya yang baik hatinya? Karena saya yakin sekali orang yang baik hatinya hidupnya baik. Itu sebenarnya saya paksakan. Orang menolak, saya bilang, kenapa nggak baik hati Pak Mario? Nggak baik hatinya, itu hatimu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita tegas di dalam wilayah kita berkuasa, yaitu orang tua ke anak. Lalu bapak-bapak kan pensiunan masih berwibawa untuk mengatakan sesuatu. Dek, ini nggak baik. Jangan sampai aku cabut penghormatanku secara publik ke kamu. Kalau kita kumpul secara publik bilang saya tidak lagi mendukung orang ini, tidak amanah, coba. Itu bahan bagi siapapun yang ingin menjatuhkan dia, terutama kalau dia tidak jujur. Anda itu sangat terhormat, sangat berkuasa. Semua kekuasaan Tuhan yang ada pada Anda itu harusnya kami warisi. Tolong kami lebih ditegasi sedikit. Terima kasih. Orang yang baik hatinya, hidupnya baik. Super sekali Pak Mario. Kita break dulu sebentar. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way.